dalam proses pengambilan keputusan. Komponen model keputusan dalam penyelesaian suatu permasalahan yang berkaitan dengan pengambilan keputusan ini yang terlebih dahulu dapat diidentifikasi adalah komponen-komponen utamanya. Pertama ada tujuan. Tujuan itu adalah hasil akhir yang hendak dicapai yang dilakukan dengan cara memilih suatu tindakan yang paling tepat dari suatu sistem atau permasalahan yang dipelajari. Dalam bidang bisnis atau perusahaan, tujuan diartikan sebagai usaha untuk memaksimumkan profit atau meminimumkan biaya atau ongkos. Sementara itu, dalam bidang-bidang lain yang sifatnya non-profit, tujuan tersebut dapat berupa pemberian kualitas pelayanan kepada para langganan. Variabel-variabel keputusan untuk dapat menentukan tindakan-tindakan yang mungkin dilakukan, haruslah diidentifikasi variabel-variabel sistem yang dapat dikendalikan oleh pengambil keputusan. Tentu saja tingkat keberhasilan dalam mengidentifikasi variabel-variabel ini pun akan sangat bergantung pada kemampuan pengambil keputusan. Proses riset operasi adalah proses yang menerjemahkan fenomena-fenomena yang terjadi ke dalam matematika. Proses riset operasi ini ada 3. Pertama ada problem definition, yaitu mendefinisikan masalah yang ada. Lalu ada mathematical modeling, yaitu membangun atau membuat model matematikanya. Lalu ada solution of model, yaitu menyelesaikan model matematika tersebut. Model dalam riset operasi, sebuah model keputusan itu semata-mata merupakan alat untuk meringkaskan sebuah masalah keputusan dengan cara yang memungkinkan identifikasi dan evaluasi yang sistematis terhadap semua pilihan keputusan dari suatu masalah. Model adalah gambaran ideal dari suatu situasi atau dunia nyata, sehingga sifatnya yang kompleks dapat disederhanakan. Jenis-jenis model dalam riset operasi itu ada 5. Pertama ada model ikonis atau fisik, lalu ada model analog atau diagramatis, lalu ada model simbolis atau matematis, ada model simulasi, dan model heuristik. Model ikonis atau fisik itu adalah penggambaran fisik dari suatu sistem, baik dalam bentuk ideal maupun dalam skala yang berbeda. Contohnya itu adalah foto, peta, dan mainan anak-anak atau mainan anak-anak. Lalu ada model analog atau diagramatis, yaitu model yang dapat menggambarkan situasi-situasi yang dinamis dan model yang lebih banyak digunakan daripada model-model ikonik. Karena sifatnya yang dapat dijadikan sebagai analogi bagi karakteristik sesuatu yang dipenuhi. Contohnya itu adalah kurva distribusi frekuensi pada statistik dan flowchart. Lalu ada model simbolis matematika, yaitu penggambaran dunia nyata melalui simbol-simbol matematis. Contohnya itu adalah persamaan garis lurus Y sama dengan AX plus B, atau persamaan linier Z sama dengan X1 plus X2 plus X3. Lalu ada model simulasi, yaitu model-model yang meniru tingkah laku sistem dengan mempelajari interaksi komponen-komponennya. Contohnya ada simulator pesawat dan simulator bisnis. Ada kelima model heuristik, yaitu suatu metode pencarian yang didasarkan atas intuisi atau aturan-aturan empiris untuk memperoleh solusi yang lebih baik daripada solusi-solusi yang telah dipelajari sebelumnya. Lalu penerapan riset operasi, contoh-contoh penerapan riset operasi di beberapa bidang. Di bidang akuntansi dan keuangan, contohnya adalah penentuan jumlah layanan kredit dan alokasi model investasi dari berbagai alternatif. Untuk bidang pemasaran, contohnya adalah penentuan kombinasi produk terbaik berdasarkan permintaan pasar dan alokasi iklan di berbagai media. Untuk bidang operasi produksi, contohnya adalah penentuan bahan baku yang paling ekonomis untuk kebutuhan pelanggan dan meminimumkan persediaan atau inventory. Untuk departemen penyediaan bahan mentah, contohnya adalah penyediaan bahan baku dan laju pengiriman bahan yang dibeli. Lalu tahap-tahap dalam studi riset operasional itu ada 5. Pertama adalah definisi masalah, kedua ada pengembangan model, ketiga ada pemecahan model, keempat ada pengujian keabsahan model, dan kelima ada implementasi hasil akhir. Pertama adalah definisi masalah. Dalam tahap definisi masalah ini menunjukkan 3 aspek utama, yaitu pertama deskripsi tentang sasaran atau tujuan dari studi,
Kedua, mengidentifikasi alternatif keputusan dari sistem tersebut. Dan ketiga adalah pengenalan tentang keterbatasan, batasan, dan prasyarat sistem tersebut. Tahap kedua adalah tahap pengembangan model, yaitu memutuskan model yang paling sesuai untuk menyatakan ekspresi kuantitatif dari tujuan dan batasan masalah dalam bentuk variabel keputusan. Tahap ketiga adalah pemecahan model, yaitu dalam model matematis. Hal ini dicapai dengan menggunakan teknik-teknik optimisasi yang didefinisikan dengan baik. Tahap keempat adalah pengujian keabsahan model, yaitu sebuah model adalah absa jika, walaupun tidak terasa pasti mewakili sistem, dapat memberikan prediksi yang wajar dari kinerja sistem tersebut. Lalu tahap kelima adalah implementasi hasil akhir, yaitu melibatkan penerjemahan hasil menjadi petunjuk operasi yang terinci dan disebarkan dalam bentuk yang mudah dipahami oleh para individu yang akan mengatur dan mengoperasikan sistem yang direkomendasikan tersebut. Oke, selanjutnya ada pemrograman linear, formulasi, dan pemecahan grafik. Jadi minggu ini kita belajar untuk pemecahan grafiknya dulu. Penyelesaian dengan metode grafiknya. Pertama adalah definisi program linear. Program tidak ada hubungannya dengan program komputer. Program ini berarti memilih serangkaian tindakan atau perencanaan untuk memecahkan masalah dalam membantu manajer mengambil keputusan. Contohnya adalah masalah produksi, masalah biaya, masalah pemasaran, distribusi, dan periklanan. Pimpinan perusahaan harus mampu memanfaatkan memanfaatkan sumber yang ada untuk menetapkan jenis dan jumlah barang yang harus diproduksi, sehingga nanti diperoleh keuntungan yang maksimal atau digunakan biaya yang minimal. Program linear dan variasinya merupakan kelompok teknik analisis kuantitatif yang memakai model matematika atau model simbolik. Jadi artinya setiap penyelesaian masalah itu harus didahului dengan perumusan masalah ke dalam sistem simbol-simbol matematika. Dalam program linear, pada umumnya masalah berasal dari dunia nyata, kemudian dibentuk menjadi model simbolik yang merupakan dunia abstrak yang dibuat mendekati kenyataan. Dikatakan linear karena peubah-peubah pembentuk model ini dianggap linear. Lalu langkah-langkah untuk menentukan permasalahan dalam program linear itu, pertama, jika permasalahan membicarakan keuntungan atau profit, maka jenis permasalahan program linearnya adalah maksimalisasi. Jadi nanti kalau dalam soal dia itu membicarakan tentang tentukan maksimum laba yang didapatkan, itu berarti permasalahannya adalah permasalahan maksimalisasi. Jika permasalahan membicarakan biaya atau cost, maka jenis permasalahan program linear adalah minimalisasi. Jadi contohnya jika soal nanti adalah tentukan biaya minimum yang diperlukan, itu berarti dia masalah minimalisasi. Lalu jika ada informasi tentang selisih antara hasil penjualan atau sales dengan biaya dengan pokok pembicaraan profit, maka jenis permasalahannya adalah maksimalisasi. Lalu kedua, mendefinisikan peubah keputusan atau decision variable, yaitu pernyataan dalam permasalahan yang hendak dicari penyelesaiannya. Beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama itu banyaknya koefisien peubah keputusan membantu dalam mengidentifikasi peubah-peubah keputusan. Jika X dimisalkan sebagai peubah keputusan berkaitan dengan kursi yang diproduksi, maka X itu tidak sama dengan kursi, tapi X itu sama dengan banyaknya kursi yang diproduksi. Jadi contohnya misalnya, sebuah perusahaan produksi meja dan kursi. X-nya kita definisikan sebagai kursi. Itu salah ya. X-nya itu bukan sama dengan kursi, tapi X-nya itu adalah banyaknya kursi yang diproduksi. Misalnya perusahaan A memproduksi meja dan kursi. X-nya kamu definisikan sebagai banyaknya kursi yang diproduksi, contoh ya. X-nya bisa kamu definisikan sebagai banyaknya kursi yang diproduksi, Y-nya bisa kamu definisikan sebagai banyaknya meja yang diproduksi. Jadi bukan X itu adalah kursi, Y sama dengan meja, bukan salah. Nanti perlu diperhatikan lagi. Lalu merumuskan fungsi tujuan atau sasaran atau objective function. Jenis permasalahan program linear dan definisi peubah keputusan itu akan merumuskan fungsi tujuan. Jika peubah keputusan
terdefinisi dengan jelas, maka fungsi tujuan akan menjadi ditetapkan. Jadi nanti di soal kita lihat yaitu tujuannya memaksimumkan laba atau meminimumkan biaya. Kalau tujuannya memaksimumkan laba berarti dia permasalahannya adalah maksimalisasi, berarti nanti fungsi tujuannya itu adalah max Z sama dengan bla bla bla. Misalnya max Z sama dengan 2X plus 2Y. Kalau dia tujuannya adalah meminimumkan biaya, berarti nanti min Z sama dengan 2X plus 2Y, gitu ya. Lalu merumuskan model kendala atau syarat atau batasan atau constraint. Jadi dalam fungsi linear programming ini nanti ada namanya fungsi tujuan, yang tadi ada max Z atau min Z tadi. Misalnya ini max Z adalah sama dengan (2X plus 2Y). Ini adalah fungsi tujuan ya. Lalu nanti ada yang namanya juga fungsi kendala. Contohnya 2X plus 2Y sama dengan 12. Ini adalah contoh fungsi tujuan maksimasi. Ini adalah contoh fungsi kendala. Di sini dilihat, jika dia adalah di sebelah kiri sama dengan, berarti ini adalah ruas kiri. Sedangkan jika di sebelah kanan sama dengan, ini adalah ruas kanan. Jadi di sini ada pendekatan ruas kanan dan ruas kiri. Pendekatan ruas kanan yaitu suatu kendala tunggal dan konstan. Untuk fungsi tujuan maksimalisasi, ruas kanan itu sering menyatakan total sumber daya yang ada. Proses pembentukannya itu identifikasikan nilai total sumber daya dan sesuaikan tanda ketidaksamaan dengan masing-masing total sumber daya. Untuk fungsi tujuan maksimalisasi biasanya tanda pertidaksamaannya itu adalah kurang dari. Kelompokkan peubah keputusan terkait di sebelah kiri tanda pertidaksamaan, lalu tentukan koefisien setiap peubah keputusan. Sehingga model kendala akan terbentuk. Untuk fungsi tujuan minimalisasi, ruang kanannya sering menyatakan minimal sumber daya yang dibutuhkan. Prosedurnya sama seperti fungsi maksimalisasi, kecuali tanda pertidaksamaan yang digunakan adalah tanda lebih dari. Jadi beda di sini. Kalau misalnya dia merupakan fungsi maksimalisasi, biasanya dia pakai tanda kurang dari. Jika dia merupakan fungsi minimalisasi, berarti dia biasanya pakai tanda lebih dari. Lalu di pendekatan ruas kiri, yaitu semua nilai koefisien dan peubah keputusan disusun dalam bentuk matriks. Setelah matriks ini terbentuk, diidentifikasikan nilai-nilai ruas kanan dan tambahkan tanda pertidaksamaan. Lalu ada namanya syarat non-negatif. Jadi kalau tadi misalnya ada 2X plus 2Y, berarti kan peubahnya ada 2. Berarti di sini kita harus menambahkan syarat non-negatifnya adalah X itu lebih dari 0 dan Y itu lebih dari sama dengan 0. Model dasar linear programming seperti yang tadi saya bilang, model dasar linear programming itu ada 2 fungsi, yaitu fungsi tujuan, yang tadi max atau min, Z, dan fungsi batasan atau fungsi kendala. Fungsi tujuan adalah fungsi yang menggambarkan tujuan sasaran di dalam permasalahan linear programming yang berkaitan dengan pengaturan secara optimal sumber daya untuk memperoleh keuntungan maksimal atau biaya minimal. Pada umumnya nilai yang akan dioptimalkan itu dinyatakan sebagai Z. Tadi ya, max Z min Z ya. Lalu ada fungsi batasan, yaitu
merupakan bentuk penyajian secara matematis batasan-batasan kapasitas yang tersedia yang akan dialokasikan secara optimal ke berbagai kegiatan. Fungsi batasan dan fungsi kendala itu sama ya. Fungsi kendala atau fungsi batasan atau constraint nanti namanya disesuaikan soal. Ini adalah asumsi-asumsi dasar dalam linear programming. Pertama ada proportionality, yaitu naik turunnya nilai Z dan penggunaan sumber atau fasilitas yang tersedia akan berubah secara sebanding atau proporsional dengan perubahan tingkat kegiatan. Lalu ada additivity, yaitu nilai tujuan tiap kegiatan tidak saling mempengaruhi, atau dalam linear programming itu dianggap bahwa kenaikan dari nilai tujuan Z yang diakibatkan oleh kenaikan suatu kegiatan dapat ditambahkan tanpa mempengaruhi bagian nilai Z yang diperoleh dari kegiatan lain. Lalu ada yang namanya divisibility, yaitu keluaran atau output yang dihasilkan oleh setiap kegiatan dapat berubah bilangan pecahan. Demikian pula dengan nilai Z yang dihasilkan. Keempat, ada deterministik, yaitu asumsi ini menyatakan bahwa semua parameter yang terdapat dalam model linear programming dapat diperkirakan dengan pasti meskipun jarang dengan tepat. Lalu beberapa konsep penting dalam penyelesaian persoalan linear programming. Pertama ada yang namanya extinction point, yaitu titik-titik sudut daerah kelayakan. Lalu ada yang namanya invisible solution, yaitu tidak ada solusi karena tidak semua kendala terpenuhi. Ada yang namanya unbound solution, yaitu solusi yang disebabkan karena fungsi tujuan dibuat tanpa batas dan tidak melanggar fungsi kendala. Lalu ada yang namanya redundancy, yang terjadi karena adanya kendala yang tidak mempengaruhi daerah kelayakan. Lalu ada alternatif optima, yaitu solusi yang tidak memberikan nilai yang unik, terjadi bila garis fungsi tujuan berimpit dengan garis salah satu kendala. Ini adalah model dasar linear programming. Ini adalah model dasar fungsi tujuan yang tadi maksimumkan atau minimumkan Z, max Z atau min Z. Ini adalah fungsi tujuannya. Z, max Z atau min Z sama dengan C1, X1 plus C2, X2, dan seterusnya. Lalu ini adalah fungsi kendalanya, fungsi batasannya, atau constraint-nya. A1, A11, X1 plus A12, X2 plus X1, X1 kurang dari, lebih dari atau kurang dari B1 dan seterusnya. Ini adalah model dasarnya. Lalu untuk penyelesaian modelnya, metode penyelesaian masalahnya, kita bisa menggunakan dua cara. Pertama adalah dengan menggunakan metode grafik atau grafis, lalu ada metode matematik atau simplex metode. Jadi jika dalam soal itu ada dua variabel peubah, X dan Y atau X1 dan X2, berarti kita bisa pakai metode grafik atau metode simplex. Tapi kalau sudah memiliki lebih dari dua variabel, berarti kita hanya bisa menggunakan metode menyelesaikan dengan metode simplex. Ini kita lihat ada soal. Yang belum absen boleh absen di chat ya. Ini kita lihat ada soal. Tadi Miss Corporation itu mempunyai sebuah pabrik kecil yang menghasilkan dua jenis cat, yaitu untuk interior dan eksterior. Bahan baku untuk cat tersebut adalah bahan A dan bahan B yang masing-masing tersedia maksimum 6 ton dan 8 ton per hari. Kebutuhan masing-masing jenis cat per ton terhadap bahan baku itu disajikan pada tabel. Lalu ada permintaan harian cat interior yang lebih tinggi dari permintaan cat eksterior, tetapi tidak lebih dari 1 ton per hari. Sedangkan permintaan cat interior maksimum 2 ton per hari. Harga cat eksterior dan interior itu masing-masing 3.000 dan 2.000. Berapa masing-masing cat harus diproduksi oleh perusahaan untuk memaksimumkan pendapatan kapal. Jadi di sini ada soal cerita tentang perusahaan ready mix. Pertama, kamu itu harus merumuskan persoalannya ke dalam model linear programming. Jadi kamu harus
merumuskan persoalan itu ke dalam model matematika ya, dalam model linear programming. Pertama, kita harus mendefinisikan variabel keputusannya. Variabelnya itu ada berapa aja? Di sini variabelnya ada berapa? Dia memproduksi berapa? Bentar ya. Oke. Di sini kita berarti mendefinisikan variabelnya. Seperti tadi, kalau misalnya sebuah perusahaan memproduksi meja dan kursi, berarti X-nya itu adalah jumlah banyaknya, apa tadi? Banyaknya meja yang diproduksi ya. Itu adalah banyaknya kursi yang diproduksi. Berarti sama. Suara saya kedengeran? Terdengar, Bu. Oke. Kita bahas tadi. Kita mendefinisikan seperti ini. Misalkan ada perusahaan A produksi meja dan kursi. X itu kita definisikan sebagai banyaknya kursi yang diproduksi, yaitu kita definisikan berarti banyaknya meja yang diproduksi. Ini juga sama. Ready Mix itu mempunyai sebuah pabrik kecil yang menghasilkan dua jenis cat, yaitu untuk interior dan untuk eksterior. Berarti dia memproduksi cat interior dan cat eksterior. Berarti kita mendefinisikan variabel keputusannya itu bagaimana? Kita mau pakai istilah X dan Y atau X1 dan X2 atau bagaimana? X dan Y aja, Bu, biar ada Dan ini. Y. Oke, X-nya kita pakai untuk apa? Interior. Berarti X adalah apa? X sama dengan? Cat interior. Interior Ayo. 1. Ayo, kita baru bahas. Oh, bahan. X itu tidak sama dengan kursi, tapi X itu Banyaknya, banyak di kursi yang diproduksi. Berarti 2. Banyaknya cat. Tadi X buat interior apa eksterior? Interior. Banyaknya cat interior yang diproduksi. Berarti Y-nya sama dengan banyaknya cat eksterior yang diproduksi. Kita sudah mendefinisikan variabelnya. Selanjutnya kita tadi dalam linear programming itu ada yang namanya fungsi tujuan dan fungsi batasan. Kita sudah mendefinisikan peubah keputusannya, lalu kita merumuskan fungsi tujuannya. Fungsi tujuannya itu tadi yang mana ya? Fungsi tujuannya itu yang maksimumkan atau minimumkan Z. Kita cek lagi di soalnya. Soalnya itu dia tujuannya ngapain?
Soalnya tujuannya ngapain? Coba lihat yang ditanyakan itu apa di soal ini. Maksimum dari pendapatan kotor. Memaksimumkan pendapatan atau memaksimumkan laba. Kalau memaksimumkan laba, jadi tadi tujuannya apa? Kalau memaksimumkan laba berarti tujuannya adalah jika permasalahan membicarakan keuntungan atau profit, maka jenis permasalahannya adalah memaksimumkan laba atau pendapatan berarti dia membicarakan keuntungan atau biaya. Keuntungan. Berarti Keuntungan. Berarti permasalahannya adalah maksimalisasi atau minimalisasi? Maksimalisasi. Maksimalisasi. Berarti kita buat fungsi tujuannya itu memaksimumkan atau minimumkan? Maksimisasi berarti maksimumkan. Berarti max Z berarti max Z sama dengan, kita lihat nih, kalau dia membicarakan tentang keuntungan, berarti kita lihat keuntungan atau laba, berarti kita lihat harga jualnya, harga jual produknya, berarti harga jual cat eksterior dan cat interiornya. Kalau dia membicarakan tentang meminimumkan biaya, berarti kita lihat harga biayanya. Karena dia membicarakan tentang memaksimumkan pendapatan atau laba, berarti kita lihat harga jualnya. Berarti berapa? Max Z sama dengan, kita cari X itu adalah cat interiornya, berarti harga jual cat interiornya berapa? Di soal ada. Ayo. Harga 2000. cat interior adalah 2.000, berarti max Z sama dengan 2.000. Jangan lupa cat interior itu X ditambah cat eksteriornya 3.000. 3.000 Y. Ini kita sudah dapat fungsi tujuan. Kalau sudah dapat fungsi tujuan, kita harus mencari apa? Tadi ada dua elemen kan, fungsi tujuan dan fungsi batasan atau fungsi kendala. Berarti kita tinggal mencari fungsi kendala. Kendalanya itu ada apa aja? Kita lihat di soal. Di sini bahan baku untuk cat tersebut adalah bahan A dan B. Dengan masing-masing tersedia maksimum 6 ton dan 8 ton per hari. Berikut adalah masing-masing jenis cat per ton terhadap bahan baku yang disajikan. Berarti di sini ada kendala bahan bakunya. Pertama adalah kendala ketersediaan bahan baku A dulu ya. Kita cek bahan baku A-nya. Yang sama dengan adalah bahan baku A-nya itu, bahan baku A itu 1 eksterior, 1 ton cat eksterior, 2 ton ditambah 2 ton cat interior. Ketersediaan maksimumnya itu adalah 6 ton. Itu adalah dalam soalnya. Kalau kita rumuskan dalam model matematikanya bagaimana? Berarti tadi cat eksterior itu kita definisikan menjadi X apa Y? Y. Y, berarti Y ditambah cat interiornya. Ini ya, sama X. 1 ya. 1 Y, berarti cat interiornya itu
X, berarti ini ada 2 plus 2X, ya. Y-nya dari mana? Ini 1, X-nya dari mana? 2X dari mana? Ini 2, ya. Tadi, kalau misalnya dia masalah maksimisasi, berarti luas kanannya biasanya itu tanda pertidaksamanya kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan? Kurang dari sama dengan. Kurang dari sama dengan. Kurang dari, bukan yang ini ya. Bentar. Kurang dari sama dengan, nih, kalau dia maksimisasi berarti dia pakai tanda persamaan kurang dari sama dengan. Kita masukkan kurang dari sama dengan berapa? Ketersediaan maksimumnya adalah 6. 6. Begitu juga dengan ketersediaan bahan baku yang B. Berarti ketersediaan bahan baku yang B bagaimana? 2Y plus X 2Y Plus Y X tambah sama dengan 8. sama dengan 8. kurang dari Kurang dari sama dengan 8. Ya, kurang dari sama dengan 8. Ini untuk kendala yang ada di tabel. Kalau di soal yang lain, masih ada kendalanya nggak? Kita cek, ada kendala yang lain selain ketersediaan bahan baku? Di soal permintaan harian cat interior itu lebih tinggi dari permintaan cat eksterior, tetapi tidak lebih dari 1 ton. Berarti ini masih ada kendalanya. Berarti ini adalah kendala. Selanjutnya adalah kendala permintaan. Permintaan harian cat interior. Cat interior tadi apa? X atau Y? X. Cat interior lebih tinggi dari cat eksterior, berarti X min cat interior, eksterior itu Y. Tetapi tidak lebih dari 1 ton, berarti kurang dari sama dengan berapa? Lalu ada kendala permintaan lagi. Sedangkan permintaan cat interior itu maksimum 2 ton. Cat interior tadi apa? X. X kurang dari sama dengan 2. Masih ada lagi nggak kira-kira kendalanya? Udah ya, udah nggak ada. Hanya 4 itu. 1. Maaf. Ini kendala 1. Ini kendala 2. Ini kendala 3. Ini kendala 4. Nah, selain ada kendala ini, fungsi kendala ini, tadi juga ada yang namanya syarat non-negatif. Jadi X dan Y itu harus lebih besar atau sama dengan 0. Jadi di sini perubahannya itu ada apa aja? Ada X dan Y. Jadi di sini X itu harus lebih dari sama dengan 0 dengan syarat X itu harus lebih dari sama dengan 0 dan Y itu harus lebih dari sama dengan 0. Ini kita baru mendefinisikan, merumuskan soal cerita ini ke dalam bentuk linear programming, ke dalam bentuk matematika. Kita masih belum menyelesaikannya. Sekarang bagaimana cara menyelesaikannya? Pertama, keempat fungsi kendala ini karena dia adalah 2 variabel ya.
Di dua variabel kita bisa menyelesaikan dengan metode grafik dan metode simplex. Untuk sekarang kita selesaikan dengan contoh metode grafik dulu ya. Nah, untuk menyelesaikan dengan metode grafik, pertama keempat persamaan ini, keempat fungsi kendala ini kita buat garis ya. Bagaimana membuat garisnya? Ada yang tahu bagaimana kita membentuk garis untuk keempat persamaan ini? Kita membuat garis, mengubah persamaan ini menjadi bentuk garis dengan mengenalkannya ya. Misalnya ini persamaan 1. Y plus 2X itu kurang dari sama dengan 6. Berarti di sini kita nolkan X sama dengan 0. Sehingga di sini Y ditambah 2/0 dikali 0 sama dengan 6. Sehingga Y itu sama dengan 0. Setelah X kita nolkan, Y juga sama kita nolkan. Sehingga di sini 0 plus 2X itu sama dengan 6. 2X sama dengan 6. X sama dengan 6/2. X sama dengan 3. Sehingga di sini untuk persamaan 1 Y plus 2X kurang dari sama dengan 6, kita peroleh garis dengan titik X3 dan Y 6. Di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Belum sepertinya, Bu. Belum, oke. Kita lanjutkan ya. Kita ubah keempat kendala ini ke dalam bentuk, kita buat bentuk, garisnya. Berarti untuk persamaan kedua, bagaimana? Persamaan kedua, kita dapat berapa? X sama dengan 0. Berarti 2Y ditambah 0. 2Y 8. Y sama dengan 4. 4. Maaf, 8/2. 2. Iya, 8. Y sama dengan 8/2. Y sama dengan 4. Ini sama, Y sama dengan 0. Ini kita peroleh 2 dikali 0 ditambah X sama dengan 8. X sama dengan 8. Sehingga persamaan kedua titiknya adalah 4. ayo. Titiknya berapa? 8,4. Lalu persamaan 3.
Sama ya, X sama dengan 0. Ini kita peroleh 0 min Y sama dengan 1. Berarti sama dengan, -1. ayo, Min 1. min Y sama dengan, min Y sama dengan 1. Y sama dengan minus 1. Lalu Y sama dengan 0. Peroleh X min 0 sama dengan 1. Berarti X sama dengan 1. Sehingga titiknya adalah 1,1. Lalu persamaan garis ke 4. Samaan garis keempatnya langsung ya. Karena hanya ada X-nya, berarti X sama dengan 2. Oke, kita udah dapat. Tinggal kita buat garisnya. Ini yang metode grafik ya. Metode simplex minggu depan lagi. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan. Soalnya ini jadi basicnya. Di minggu selanjutnya itu lebih ke spesifiknya. Jadi masih persoalan yang ini tapi lebih khususnya. Jadi kamu harus paham ini dulu biar bisa mengerjakan yang lain. Di sini kita buat grafiknya. Ini adalah Y. Kita cek Y-nya itu paling besar berapa Y-nya? 36, 84, 6, Bu. 6. Kita coba di sini. Tujuh deh, biar ini. Biar ada sisa. Oke, kita lanjutkan. Ini adalah X-nya.
Oke, kita buat garisnya ya. Persamaan pertama itu adalah 3, 6. X-nya 3, Y-nya 6. X-nya 3, Y-nya 6. Ini ada persamaan 1. Ya, 3. Nah, persamaan 2 adalah 8, 4. X-nya 8, Y-nya 4. Ini adalah persamaan 2. Jadi untuk persamaan 1, yang persamaan 1 aja, daerah kelaikannya itu yang ini ya. Kelihatan ya di situ. Untuk persamaan 2, daerah kelaikannya itu ini. Sini, 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 sampai ke sini. Untuk daerah kelayakan bersama 1 dan 2 itu hanya yang ini ya, dari 4 sini. Lalu kita cari persamaan 3 itu adalah 1 min 1, X-nya 1, Y-nya min 1. Ini adalah persamaan 3. Ini berarti daerah kelaikannya udah ini ya. Dari ketiga garis ini, daerah kelaikannya itu udah sini. Nah, sini tapi ini dipotong sini. Lalu garis keempat, persamaan keempat, X sama dengan 2. Berarti ini 4. Berarti di sini titiknya ada, daerah kelaikannya adalah yang ini ya, 1, ini yang keempat, garis ini. Ini salah. Jadi untuk keempat garis itu daerah kelaikannya itu yang ini. Yang ini ya, ini masuk ya, tapi karena nggak bisa ini. Jadi ini adalah daerah kelaikannya. Sehingga di sini kita mempunyai beberapa titik. Pertama ini ada titik A. Titik A itu yang ini ya. Titik ini. Titik sini.
saya. Ini titik A, lalu ini titik B. Ini ada titik C, di sini ya. Biar kelihatan. Ini tuh titik A. Anggap ini titik B. Ini titik C. Ini titik D. Ini titik E. Ini titik F. Oke, jadi kalau dilihat di sini, kita dapat kita ketahui titik A itu titiknya berapa? Koordinat titik A itu berapa? 0,0. 0,0. Kalau titik B? 84. Berapa? 0,4. 0,4. Titik C, kita tahu nggak di sini tempatnya berapa? 4. Karena dia tidak tepat di 4, jadi kita nggak tahu ya, dia ini di antara 3 dan 4 ya. Kita tidak tahu, jadi untuk mencari titik C ini, kita perlu melakukan teknik eliminasi. Karena untuk melakukan teknik eliminasi, kita cek dulu. Titik C itu merupakan perpotongan antara persamaan berapa dan persamaan berapa. C. Perpotongan adalah Persamaan 2. 1 dan 2. 1. 1 dan 2. Persamaan 1 dan persamaan 2. Berarti di sini kita eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2. Kalian mau menghilangkan yang X-nya apa yang Y-nya? Kalian mau menghilangkan yang X-nya apa yang Y-nya? Iya, Bu. Y. Kalau menghilangkan yang Y berarti persamaan 1 kita kali 1. Kita kali 2. Persamaan 2 kita kali 1 ya. Berarti ini adalah 2Y ditambah 4X. X sama dengan 12. 12. Kalau sama 2, 2Y ditambah X sama dengan 8. Oke. 2Y dikurang 2Y, habis ya. 4X dikurang 1, 3. 3X sama dengan 12 dikurang 8. 12 kurang 8. 4. 4. 4, Bu. X sama dengan 4/3. 4/3 atau 1/3. 3. Karena X-nya sudah ketemu, kita masukkan. Mau kita masukkan kemana? Ke persamaan 1 atau persamaan 2? Satu aja. Bu. Persamaan 1 aja, Bu. 1, oke. Berarti kita masukkan Y ditambah 2 dikali 4/3 ya. 4/3 sama dengan 6. Y ditambah 8
per 3 sama dengan 6. Y sama dengan 6 itu berapa? Berapa per 3? 18/3. 18/3 dikurangi 8/3. Y sama dengan 10/3. 10/3. Maaf, 10/3 atau 3. 3, 3, 1/3. 1/3. Jadi, untuk titik C sama dengan 1/3, 3, 1/3. Benar nggak? Oke, sama dengan 3, 1/3 ya. 3, 1/3 juga ya. Baca lagi 3, 1/3. 1/3 sama 3 1/3, Bu. Ya, 3, 1, 1/3, 3, 1/3. Salah ya? 1, 1/3, 3, 1/3. Sama titik D. Titik D udah ketahuan belum ini? Pas ya? Coba titik D ketahuan nggak itu? 2,2 kayaknya, Bu. Iya, Bu, 2,2 Oke, 2,2 ya. Titik D adalah 2,2. 2, titik E. Titik E ini bisa nggak? Apa harus kita cari? Masih ini ya. Lebih dikit ya. Kurang dikit apa lebih dikit nih? Kita cari aja ya, biar aman. Titik E itu perpotongan antara samaan mana dan mana? 4 dan 3. 1. 3 dan 4. 3 dan 4. Berarti ya langsung aja ya, persamaan keempat karena cuma ada satu variabelnya jadi langsung ketemu. X sama dengan 2. 2. Jadi persamaan 3, X-nya itu 2 dikurang Y sama dengan 1. Y sama dengan min Y ya. Min Y sama dengan min Y sama dengan 1 min 1. min 2. 2. Ini dulu ya, jabarin dulu. Min Y sama dengan min 1. Y sama dengan 1. Benar nggak kira-kira? X2, Y1. X2, benar ya, Y1 berarti ini udah benar. X-nya 2, Y-nya 1. Lalu titik F, ketemu nggak? 1,0. 1,0. Nah, kita udah ketemu titik-titiknya. Sekarang tinggal kita masukkan fungsi tujuannya. Masukkan fungsi tujuannya. Berarti A itu sama dengan 2000 dikali 0 ditambah 3000 dikali
0. 0 sama dengan 0 ya. Kita lanjutkan. Titik B berarti 2000 dikali 0 ditambah 3000 dikali 4 sama dengan 12.000. 0 ditambah 12.000. 12.000 sama dengan 12.000. Titik 3 sama dengan 2000 dikali 1/3 ditambah 3000 dikali 3/1/3. Coba dihitung. Sama dengan berapa? Dua ribu dikali 1/3. Berapa? Bentar ya, saya keluar dulu. Oke, udah. 2000 dikali 1/3 berapa? 2006666666 Bu. 2700. Ini aja ya. 3000 dikali 3/1/3. 10.000. 10.000. Sehingga totalnya adalah 12.666. Titik D, 2000 dikali 2 ditambah 3000 dikali 2 sama dengan 4.000 ditambah 4.000 ditambah 6.000 sama dengan 10.000. Lalu titik E, 2000 dikali 2 ditambah
3.000 dikali 1, Bu. 1 sama dengan 2.000 ditambah 4.000 kali, Bu. Hah? Oh iya maaf 4.000 ya. 4.000 dikali 3.000 sama dengan 7.000. 7.000. 2.000 dikali 1 ditambah 3.000 dikali 0 sama dengan 2.000 ditambah 2.000 ya. Oke, kita lihat tadi karena ini fungsinya adalah maksimalisasi max Z, berarti kita cari yang titiknya memiliki nilai paling tinggi. Berarti titik optimalnya adalah C. C. Berarti ini adalah titik optimalnya. Ini adalah titik optimal. Sehingga keputusannya jadi keputusannya adalah X sama dengan 1/3. Y sama dengan 3/3. 3/3 dengan max Z sama dengan 12,666. Ini adalah contoh metode grafik dengan menggunakan fungsi tujuan maksimisasi. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Ini baru metode grafik ya. Minggu depan kita akan metode simpleks. Metode simpleks sendiri itu terbagi menjadi ada 3. Simpleks primal, big M, 2 fase, dual fase. Lalu nanti ada lagi metode simpleks direvisi, lalu ada lagi metode pemrograman bulat. Jadi kalau ini kan kita X1-nya masih bisa 1, sekian, X2-nya masih bisa 1, sekian. Nanti kalau untuk program linear bulat, ini masih baru tahap awal. Kita harus mencari untuk nilai X dan Y-nya itu sampai dia merupakan bilangan bulat. Tidak boleh ada pecahannya. Oke, untuk linear programming grafik, maaf. Ada yang ditanyakan untuk metode grafik? Tidak ada? Cukup jelas, Bu. Cukup, oke. Ibu maaf, mungkin nanti materinya boleh dikirimkan nggak, Bu? Boleh, nanti saya kasih. Oke, terima kasih, Bu. Sama-sama. Oke, jadi hari ini kita ke pemrograman linear grafik ya. Minggu depan kita simplex method. Ke metode simplex. Ini nanti kalian tolong pelajari ya, soalnya ini itu yang minggu-minggu awal itu yang paling simpelnya. Minggu selanjutnya itu kita masih ngebahas masalah ini, masalah simplex. Nanti masalah simplex, tapi dia itu yang lebih spesifik lagi. Jadi basicnya itu kalian harus tahu di minggu 1, minggu 2-nya. Oke, ada yang belum di absen? Tidak ada? Tidak ada? Kalau tidak ada, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Terima kasih, Bu. Makasih banyak, Bu.